Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri Pondok Kulon Banon, alumni, keluarga, wali santri dan sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian sore hari ini kita masuk di halaman 8 di bab baru Itsbatus Sunnah anna Rasul muallimun hadin basirun. Tadi saya sengaja memulai dengan sebuah muqaddimah mengutip sebuah hadis dan dilanjutkan dengan ayat fa inna asdaqal hadits. Itu adalah muqaddimah yang sering dibaca oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ketika memulai pengajian, khususnya kitab-kitab hadis. Beliau selalu membaca muqaddimah itu. Ya. Riwayat ini dari bapak saya, Kiai Muzamil, beliau dari kakek saya, Kiai Thohir, dan Mbah Thohir ini adalah salah seorang murid yang lama ngaji di Tebu Ireng kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Baik, halaman 8, bab Itsbatus Sunnah. Itsbatus Sunnah, Itsbatus Sunnah, ketetapan dari sunnah. Anar Rasula, bahwa sesungguhnya Rasul muallimun, khobar, iku orang yang mendidik. Hadin, yang memberi petunjuk. Basirun, yang punya pandangan yang jauh. Basirun itu punya pandangan yang jauh, bukan sekedar melihat, tapi mempunyai pandangan yang jauh, yang selalu memperhatikan al-awaqib, hal-hal yang mendatang, hal-hal yang akan datang. Laqad athbatat, sungguh menetapkan as-sunnatu, sunnah, al-mutahharatu, yang disucikan, aidon, juga. Jadi sunnah juga menetapkan, menerangkan dengan jelas bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah muallimun, itu seorang pendidik. Hadin, yang selalu memberi petunjuk. Basirun, dan ini tiga-tiganya khobar, muallimun, hadin, basirun. Basirun, yang punya pandangan yang jauh. Ini salah satu haditsnya. Rawa Ibnu Majah fi sunanih wa Darimiyu fi sunanih wa lafdhu, hale utawi lafat, ya, hal ini itu li Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah dan Darimi meriwayatkan hadis ini berikut ini, tapi redaksi yang akan ditampilkan oleh muallif Syekh Abdul Fattah Abu Huda ini adalah redaksi yang persis ada di Ibnu Majah, bukan yang ada di Ad-Darimi. Meriwayatkan dengan sanadnya an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat yang punya orang tua atau ayah juga sahabat. Maka doanya, taraddinya itu pakai doa radhiyallahu anhuma. Radhiyah, semoga Allah memberikan ridha, semoga Allah meridhai, anhuma, pada Abdullah dan Amr. Tentu sudah dikenal tentang sahabat Abdullah, sahabat Amr bin As ini. Sahabat Amr bin As yang dijuluki
apa ya? Adha duha il Arab, atau diplomat paling ulung di zamannya. Diplomat paling ulung. Dialah yang diutus orang-orang kafir Quraisy saat sebelum Islam tentunya untuk berangkat ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, menghadap Raja Najasyi untuk meminta raja mengusir orang-orang yang sedang menerima suaka di sana, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lain. Tapi usaha Amr bin As gagal. Jadi sahabat Amr bin As ini masuk Islam tahun 8 Hijriah. Tapi putranya Abdullah ini tahun 7 Hijriah. Jadi anak dan bapak ini cuma terpaut 12 tahun. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi tahun 7 Abdullah bin Amr ini masuk Islam, jadi beliau hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 7 Hijriah. Qala, Abdullah berkata, kharaja, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di suatu hari. Keluar min ba'di hujarihi, dari sebagian kamar-kamar Nabi. Hujar jamak dari hujrah. Jadi dulu Nabi itu punya kamar-kamar yang dihuni masing-masing oleh istri-istri Nabi. Ada sebelah, kalau kita di Masjid Nabawi itu sebelah kiri itu berderet, lalu sebelah kanannya juga ada, tapi tentu sekarang sudah tidak ada semuanya kecuali satu, yaitu Hujratu Aisyah, kamarnya Sayyidah Aisyah yang kemudian menjadi makam Rasulullah yang dikenal sekarang dengan Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar yang mulia, karena di sana dimakamkanlah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Ya. Sedikit cerita. Jadi saat Rasulullah wafat itu hari Senin, beberapa keluarga itu belum bisa memastikan Nabi akan dikubur di mana. Apakah di Baqi' sebagaimana beberapa putri Nabi yang meninggal lebih dahulu dimakamkan di Baqi', ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum. Jadi Nabi itu di akhir hayatnya hanya punya satu di antara putra-putrinya masih hidup, yaitu Sayyidah Fatimah. Semuanya telah mendahului Nabi kecuali Sayyidah Fatimah. Yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi'. Jadi apakah Nabi dimakamkan di Baqi'? Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian menunjukkan bahwa tiada Nabi kecuali ketika meninggal dimakamkan di mana ia meninggal. Maka Rasulullah dimakamkan di sini, di kamar ini. Jadi lalu Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Dan di kamar itu Sayyidah Aisyah juga masih tinggal di situ. 2 tahun berikutnya dimakamkanlah sahabat Nabi yang terdekat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidah Aisyah masih tinggal di kamar. Setelah 10 tahun berikutnya, kurang lebih, Sayyidina Umar bin Khattab wafat, juga dikuburkan di situ. Maka di Hujrah itu ada 3 makam. Satu Rasulullah yang paling depan, di belakangnya lalu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di belakangnya ada Sayyidina Umar ibn Khattab. 3 makam. Tapi tidak lurus sejajar. Sayyidina Abu Bakar ini lebih turun. Jadi jika kalau jenazah itu dimakamkan miring, jenazah itu miring, maka wajah Sayyidina Abu Bakar ini menghadap punggung Nabi, bukan sejajar dengan kepala Nabi. Demikian juga Sayyidina Umar, beliau lebih turun lagi daripada Abu Bakar. Maka kalau
orang yang ziarah ke Rasulullah dari arah depan, tentu bagi bapak-bapak itu diingat-ingat kalau lubang besar ya, warna kuning itu kalau kita menghadap di sana itu menghadap persis lurus dengan wajah Rasulullah. Kalau kita geser ke kanan, kita menghadap dada Rasulullah, di belakangnya ada wajahnya Sayyidina Abu Bakar. Geser ke kanan akan menghadap perut Rasulullah, di belakangnya ada dadanya Abu Bakar, di belakang lagi ada wajahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidah Aisyah pun tinggal di situ sampai wafatnya. Tapi bedanya setelah Sayyidina Umar di makam di situ, beliau itu kalau tidur di paling belakang itu balainya ya, antara balai dengan 3 makam itu dibatasi dengan satir, dengan penghalang. Kenapa? Beliau malu. Malu. Kenapa malu? Karena Sayyidina Umar itu bukan apa-apanya, bukan mahramnya, bukan keluarganya. Rasulullah suaminya, Sayyidina Abu Bakar adalah ayahnya. Ketika sahabat Umar bin Khattab dimakamkan, beliau malu. Karena tentu ketika sehari-hari apalagi ketika tidur terbuka auratnya. Sayyidah Aisyah menutup tempat tidurnya itu dengan 3 makam. Tapi Sayyidah Aisyah tidak dimakamkan di situ. Sayyidah Aisyah dimakamkan di Baqi. Baik. Kharaja Rasulullah SAW. Tapi semua hujrah, saya ulangi lagi, semua sudah tidak ada, hanya hujrah asy-syarifah itu. Hujrah di mana Rasulullah dimakamkan. Min ba'di hujarih, dari sebagian kamar-kamar Nabi. Ini sahabat Abdullah tidak tahu yang kamar yang mana. Yang jelas beliau hanya menceritakan dari sebagian kamar-kamar itu. Fadakhala, lalu masuk. Nabi masuk al-masjidah, di dalam masjid. Fa'idha huwa, namanya idha fujaiyah, lalu Nabi mendapati, fa'idha huwa, kalau di pesantren maka dumadan utawi Nabi iku bi halqataini, melihat atau bertemu 2 halqah. Dalam bahasa Arab halqah bukan halaqah, halqah. 2 lingkaran, 2 lingkaran orang-orang yang sedang berkumpul. Ihdahuma, salah satu halqatain, yaqra'una, membaca mereka itu Al-Qur'ana, Quran. Wa yad'una, dan berdoa Allah kepada Allah Ta'ala. Satu baca Quran, baca doa. Satu kelompok yang lain, wal ukhra, mubtada utawi yang lain, yata'allamuna, mereka belajar, wa yu'allimu, dan mengajar. Sebagian ada yang mengajarkan ilmu, sebagian mendengarkan. Yata'allamun wa yu'allimun. Halqah ilmu. Mungkin mengajarkan tentang sholat, tentang zakat, mengajarkan tentang sabda Nabi, mengajarkan tentang isi Al-Quran. Yang pertama sekedar membaca, tapi padahal yang membaca ini orang Arab, sahabat-sahabat orang tentu faham. Faham tentang isi Al-Quran. Membaca, memaham. Yang kedua lebih dalam lagi, mereka mengajar dan belajar. Faqala, lalu berkata An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berkata begini, kullun ala khair. Masing-masing 2 kelompok itu ala khair, itu berada di atas kebenaran, di atas kebaikan. Di atas kebaikan. Sama-sama baik. Haula'i, mereka kelompok pertama, yaqra'una, membaca Al-Qur'ana, wa yad'una, dan berdoa Allah kepada Allah. Fa in syaa, jika Allah berkehendak, maka jika Allah berkehendak, a'ta, maka Allah akan memberi hum, kepada mereka. Doanya dikabulkan. Tapi wa in syaa, dan jika berkehendak Allah, mana'ahum, mana'am, tidak menuruti, tidak memberi. Mana'ah, mungkin bisa menghalangi, atau lebih tepat tidak mengabulkan sapa Allah hum, kepada mereka. Doanya bisa jadi dikabulkan, bisa jadi dikabulkan. Itu konsekuensinya orang berdoa kan begitu. Berdoa kan nggak boleh maksa-maksa.
Ya, terserah Allah. Baik. Wahaulai, lalu kelompok yang kedua, yu'allimuna, mengajar, wa yata'alamu, dan belajar. Wa innama bu'ithu, dan sesungguhnya aku diutus. Mu'alliman, hale, sebagai orang yang mendidik. Aku ini diutus sebagai pendidik. Maka fajalasa, lalu duduk, Nabi duduk ma'hum, beserta kelompok kedua, al-ukhra. Nabi memilih berada di halqahnya orang-orang yang mengajar dan belajar. Ini hadis yang luar biasa. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar, keutamaan menyampaikan ilmu. Nabi memilih bersama orang-orang yang belajar dan mengajar ilmu. Dan ini salah satu hadis yang samping banyak hadis yang menerangkan keutamaan ilmu. Disebutkan para malaikat turun dan membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang belajar, mendoakan mereka, bahkan semesta raya pun mendoakan orang-orang yang mencari ilmu, bahkan ikan-ikan yang di dalam lautan samudera itu juga mendoakan kepada orang yang mencari ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi syukurlah kalian yang berada di jalur yang benar, yaitu jalur orang yang mencari ilmu dan tentu punya keinginan, harapan, cita-cita nanti pun mengajarkan ilmu. Wes nendiai dimanapun ngajarno ilmu, mengajarkan ilmu, meskipun kepada keluarganya, meskipun di kelompok-kelompok kecil, di musola, di masjid. Itu ajarkan ilmu, tanggung jawab orang yang berilmu. Apalagi belajarnya dengan gratis, murah. Maka alimin nasa majjanan kama ulimta majjanan. Alimin nasa majjanan kama ulimta majjanan. Ajari orang dengan gratis, bagaimana kalian diajari guru-gurumu dengan gratis. Bayar sidik berarti. Baik, jadi ini hadis penting sekali. Ilmu itu penting. Nabi memilih bersama orang-orang, karena Nabi bu'ithu mu'alliman, aku ini pengajar, aku ini pendidik. Saya akan bersama mereka. Yang mau tentu bukan berarti ini mengurangi keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berzikir, berdoa. Tidak. Tentu banyak hadis pula yang menerangkan tentang keutamaan zikir, baca Al-Qur'an. Banyak. Tapi ilmu lebih penting. Karena dengan ilmu orang bisa mengajarkan bagaimana baca Al-Qur'an, bagaimana memahami Al-Qur'an. Dengan ilmu, Quran bisa dibawa kemana-mana, di seluruh penjuru dunia. Itu dengan ilmu. Ilmu membaca, ilmu memahami, ilmu berdoa. Orang berdoa itu butuh ilmu. Ada orang berdoa, hati-hati keliru berdoa. Maksa-maksa kepada Allah. Harus begini, harus begitu. Itu kan keliru. Berarti tanpa ilmu itu. Ada orang berdoa narket. Kalau enggak begini, saya enggak mau, Tuhan. Itu kan keliru. Ada lagi berdoa modelnya maca wirid, zikir. Dia meyakini itu yang memberi manfaat. Itu yang yu'athir. Itu yang segala-galanya. Tidak. Berzikir jangan, berdoa jangan lupa. Yang memberi semuanya adalah yang kita doa, yang kita berdoa kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa innama bu'itsu mu'alliman fajalasa ma'hum, lalu Nabi duduk bersama mereka. Ya, Nabi memilih halaqah. Jadi mari bayangkan itu. Ya. Kalau kita sedang mengaji, sedang buka kitab, ya, itu bayangkan Rasulullah senang. Rasulullah ngujeng, Rasulullah itu bahagia. Oh, umatku ini tak barengi. Innama bu'itsu mu'alliman. Baik. Jadi ilmu itu yang menjaga kita. Kalau kita punya harta banyak, kita yang menjaga harta. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kalian, tapi kalau harta, kalian menjaga harta. Kesel. Kalau ilmu, harta dibelanjakan habis, ilmu dibelanjakan bertambah. Itu ilmu. Bejo, bahagialah orang tua yang punya anaknya mondok. Irilah orang tua melihat orang tua orang lain yang anaknya mondok. On the track, sudah di jalan jalur di rel yang benar, betah-betah no sampai sak rambungi, orang seboyong-boyong ora apa-apa. Lagi 3 tahun boyong aja, sing suwe. Baik. Warwa Muslimun fi kitabit tolaqi, di dalam kitab tolak, fi sahih min sahih dari sahih Muslim. Jadi ini di awal-awal Imam Mu'allif pengarang kitab ini masih menyebutkan sumber kitabnya, min sahih. Jadi dalam sahih Muslim banyak kitab. Di dalam kitab sahih banyak kitab. Di kitab Tolak, Imam Muslim meriwayatkan fi qissati takhirin Nabi, di dalam kisah ketika Nabi memberi pilihan, uliye memberi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaji hadis ngakeno sholawat. Memberi pilihan kepada siapa? Zaujatihi, istri-istri Nabi. Asy-syarifah. Macamnya begi. Asy-syarifah. Iya kok tahu. Asy-syarifati. Yang mulia-mulia. Radhiyallahu anhunna. Apa memberi pilihan maksudnya ini? Ini saya akan kisahkan lebih panjang ya. Sedikit panjang. Jadi memberi pilihan. Karena memberi pilihan ini perintah Allah. Bayangkan ini. Nabi diperintah Allah. Di suratul Ahzab. Ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi. Qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alain, kemarilah. Umatti'kunna, tak turuti kesenanganmu. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi aku ceraikan kalian. Sarohan dengan perceraian jamilan yang baik. Saya tidak marah. Ini Nabi diperintahkan Allah menyampaikan ayat ini dengan tenang, tidak marah, tidak emosional. Kau pilih kehidupan dunia dengan perhiasannya, artinya kau pilih aku cerai, tak akan aku ceraikan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah. Dan jika kalian menginginkan Allah, menginginkan utusannya, lebih memilih akhirat, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Allah akan berikan, Allah akan siapkan kepada orang yang baik di antara kalian itu ajrun 'azima, pahala yang besar. Pahala yang besar. Ini pilihan. Jadi Nabi memberi pilihan pada istri-istrinya. Kamu mau tetap bersamaku atau minta aku cerai? Kalau aku cerai, aku cerai. Ini berat. Nabi ini diuji juga. Ini kisahnya banyak diungkap di tafsir-tafsir, di hadis. Ya. Tapi saya mengikuti tafsir yang ditulis Al-Allamah Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Jadi ini kejadian setelah Perang Ahzab. Perang Ahzab itu tahun 5 Hijriah. Jadi ketika Perang Ahzab itu Perang Ahzab bagaimana disebutkan ya? Ahzab itu artinya jamak dari hizb. Banyak kelompok atau koalisi lah. 10.000 orang Quraisy, bahkan banyak orang Quraisy. Banyak kabilah-kabilah lain ikut gabung. Bukan hanya mereka, termasuk suku Bani Quraidah, Yahudi. Ini suku ini berkhianat. Ya.
Padahal sudah perjanjian di awal, orang Madinah siapapun, kalau Madinah diserbu harus membela. Tapi ini, suku Bani Quraidah ini, komunitas Yahudi di Madinah ini, berkhianat. Orang bisa masuk ke Madinah, itu hanya lewat 2 jalur. Karena kalau kita menghadap utara, sebelah kiri itu adalah pegunungan, kalau nggak salah Akik namanya, sebelah kanan itu Harrod. Harrod itu hamparan batu hitam. Dan sebelah selatan itu ada kampungnya Bani Quraidah. Kebun-kebun, ada bentengnya Bani Quraidah. Ini mereka lah yang dari awal mengajak orang Quraisy saat itu Abu Sufyan supaya menyerbu Madinah. Dengan perjanjian kalau menang ini nanti ketika panen kurma kalian akan kita beri bagian besar dari panennya Madinah. Tapi serbu Madinah, binasakan Muhammad dan orang-orang pengikutnya. Ini Bani Quraidah. Ya. Baik, penyerbuan gagal. Kisahnya panjang. Tidak ada pertempuran sama sekali ketika Ahzab itu. Tidak ada pertempuran fisik, bukan sama sekali. Ada kecil-kecil. Ya. Tapi tidak ada pertempuran besar. 10.000 pasukan Quraisy pulang. Saat itu musim dingin, angin kencang, banyak kemah mereka dihempas angin. Pulang dengan hampa. Tapi itu strategi Rasulullah banyak sekali ketika membuat mereka itu pulang. Baik, intinya adalah setelah dari perang Ahzab, itu perang Khandaq itu atau Ahzab sama, Nabi hendak pulang ke Madinah, turun perintah dari Allah, serbu Bani Quraidah. Maka ada hadis terkenal, yaitu kalian segera berangkat ke Bani Quraidah. Jangan kalian tidak ada orang kecuali sholatnya di Bani Quraidah ya. Artinya segeralah ke sana. Sholat asarnya di Bani Quraidah. Sholatnya di Bani Quraidah. Ada yang sampai maghrib baru sholat asar. Karena Nabi tadi sabdanya kalau sholat asar di Bani Quraidah. Tapi oleh Nabi ya tidak disalahkan. Tapi yang benar adalah maksudnya bersegeralah berangkat ke Bani Quraidah. Sehingga kamu masih mendapati sholat asar di sana. Baik, Bani Quraidah akhirnya dikepung berhari-hari dan akhirnya mereka mengalah dan menyerahkan hukuman kepada mereka sendiri itu, hukumannya diserahkan kepada salah seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Kemarin lupa nama kitabnya Al-Qasimi namanya Mau'izatul Mu'minin. Sekarang nama ini orang, dia itu, jadi orang Arab itu punya namanya hilf itu koalisi. Meskipun beda agama, ini suku Bani Quraidah itu punya koalisi dengan suku yang sudah masuk Islam. Salah seorang tokohnya ini, saya lupa ini namanya, Sa'ad bin Mu'ad atau siapa ya? Sa'ad bin Mu'ad. Oh ya, Sa'ad bin Mu'ad. Kalau nggak salah, besok saya koreksi kalau salah. Nah, saat ini akhirnya memutuskan. Apa putusannya? Setelah saya serahkan Muhammad, saya serahkan sama ini teman koalisiku saja, dia yang memutuskan. Nabi, oke, sepakat. Kok Nabi bilang oke, ya oke. Sepakat lah pokoknya. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, ayo kamu putuskan. Akhirnya ini sahabat putuskan. Apa keputusannya? Semua Bani Quraidah yang laki-laki yang sudah besar mati, dihukum mati. Ya. Lalu harta-hartanya itu oleh ini Sa'ad bin Mu'ad ini diserahkan kepada orang-orang muhajirin. Sahabat muhajirin tadi. Itu sahabat-sahabat Nabi yang asli Mekah datang ke Madinah sebagai pendatang. Lah, sebelum perang Ahzab ini Nabi juga sempat mengepung komunitas Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir ini jahat juga, dia itu berkhianat, dia mencoba membunuh Nabi.
membunuh Nabi dengan sembunyi-sembunyi atau menculik atau apalah istilahnya, ikhtial. Ketahuan dikepung Nabi dan mereka mengalah dan mereka bersedia meninggalkan Madinah. Dia pergi meninggalkan Madinah. Kata Nabi, kalian boleh bawa harta kalian hanya secukupnya unta. Lah, harta sisanya itu lalu karena ini tidak diperang ya, tidak diperang, cuma pengepungan, maka diserahkan Nabi semuanya. Tapi oleh Nabi ini hanya disimpan sedikit saja untuk kebutuhan keluarganya dan sisanya diberikan sahabat-sahabatnya. Yang kasus Bani Quraisyah itu harta itu diberikan Muhajirin. Maka banyak keluarga Muhajirin kemudian ya berkecukupan. Istri-istri Nabi menghadap Nabi, ya Rasulullah, cobalah sedikit tawassu'. Tawassu' itu ya sedikit nafkah ini minta kenaikan lah. Minta kenaikan nafkah. Tawassu' fin nafkah. Sebagaimana keluarga-keluarga Muhajirin yang lain. Nabi ingin keluarganya itu keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga yang biasa-biasa. Karena Nabi ini pemimpin harus menjadi contoh yang biasa-biasa. Tidak berlebihan. Bahkan ya yang sangat sederhana. Itu keluarga Nabi. Nabi lalu ketika diminta itu mendiamkan seluruh istri Nabi. Sampai habis 1 bulan. Ini yang namanya sahabat Abu Bakar lihat keadaan itu marah sama Aisyah. Kamu jangan macam-macam ya. Sahabat Umar, ini ayahnya Hafsah, marah-marah sama Hafsah. Kalian ini ngapain? Lalu ya, turun ayat ini. Muhammad sampaikan ayat ini kepada istri. Kalau memang kalian kira-kira nggak betah, kepingin yang enak-enak, ummati'kunna akan aku beri keenakan. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya tak cerai. Semuanya 9 orang. Jadi istri Nabi itu total 11 ya. Yang 2 sudah meninggal yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian ada lagi Ummul Masakin meninggal juga sebelum ayat ini turun. Sisa 9. Tambah 1 lagi yaitu Maria Al-Qibtiyah, budak itu. Jadi semuanya satu persatu dipanggil Rasulullah, disampaikan ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Jadi Nabi begini, dipanggil Aisyah. Sayyidah Aisyah dipanggil, wa qad bada'a. Iki pas ono lagu Aisyah bisa nih ya. Lagi viral lagi. Nah, kita pelajari ini. Sayyidah Aisyah seperti apa? Tadi sudah, Aisyah itu punya rasa malu yang sangat besar. Bukan hanya kepada orang yang hidup. Yang sudah meninggal itu Sayyidina Umar. Sudah di alam barzah dikubur, beliau itu menganggap, ya bukan keyakinannya memang Sayyidina Umar juga di alam barzahnya masih hidup. Gak enak. Kata diberi satir. Baik. Waqad bada'a, dan Nabi sungguh memulai bi Aisyah. Dipanggil duluan. Minhunna, dari semua zaujat. Tentu Sayyidah Aisyah, jadi dalam kisah lain di Bukhari disebutkan, Rasul lalu berkata, Aisyah, ini aku sampaikan ayat ini. Tapi kamu jangan buru-buru menjawab. Rembukan dulu sama bapakmu. Kata Aisyah dalam hati, Nabi juga tahu kalau aku tuh pasti mengambil pilihan tidak mau cerai. Ngapain rembukan sama bapak saya? Bapak saya sudah perintah dari jauh-jauh hari, jangan sampai kau membuat Nabi repot. Kalau kau butuh uang, tak beri uang, kata sahabat Abu Bakar. Jangan minta Rasulullah. Oh itu mertua yang baik itu namanya. Waqad bada'ah. Iki santri Arab-Arab yang di mertua sing ini iki ya. Ngentekno duwite mertua. Bukan ya, bukan itu. Nabi itu kaya raya Nabi. Kaya raya. Nabi itu haji wada tahun berapa itu? Haji wada Nabi itu 10 Hijriah. Jadi menjelang 11.
Karena Nabi itu menyembelih unta berapa? 100 unta. Korban 100 unta. Itu berapa miliar itu? 4 miliar. 63 sesuai umur Nabi disembelih sendiri dengan tangan beliau asy-syarifah. Sisanya disuruhkan menantunya Ali untuk menyembelih. Itu berapa? Tapi Nabi sering saya ceritakan wafat dalam keadaan punya hutang. Hutang apa? Syair. Bahan makanan itu. Untuk siapa? Untuk anak, untuk istri-istri. Kalau putrinya kan Sayyidah Fatimah sudah sama Sidina Ali. Itu Rasulullah SAW. Nabi ingin mendidik dalam serba sangat sederhana. Aisyah ditanya, sekarang kembali ke cerita ini. Nanti cerita tentang wafat Nabi ini jam berapa ini? Oh, masih lama. Fakhtarat, lalu Sayyidah Aisyah tentu memilih ing Nabi radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, saya memilih bersamamu. Waraghibat, lan kepingin berkeinginan sapa Aisyah minhu dari Nabi ala yukhbira ing yento. Aduh kok mesti basa Jawa nahi. Supaya tidak memberitahu sapa Nabi ghairaha ke selain Aisyah. Annaha, bahwa sesungguhnya Aisyah ikhtarat, memilih Aisyah ing Nabi. Nabi, tapi jangan bilang yang lain kalau aku milihmu. Nanti kalau kamu jenengan tanya kepada istrimu yang lain, jangan ceritakan kalau aku memilihmu. Kok do melu-melu pisan. Karepe ku inget karepe. Jadi rahasia kan kok kan mikir-mikir, paling Aisyah milih cerai paling. Nek ngono aku yo milih cerai wae apa ngono. Aja nek Aisyah milih ora cerai, mau do milih ora cerai kabeh Kanjeng Nabi lho, karepe bendene dhewean. Jadi ampun critakno Kanjeng Nabi. Faqala, lalu jadi mungkin biar enggak terpengaruh dengan pilihannya gitu. Faqala, lalu Nabi berkatalah kepada Aisyah alaihi salatu wassalam, Aisyah, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah lam yab'atsni, tidak mengutus Allah ni kepadaku, tidak mengutusku mu'annitan sebagai orang yang membuat orang dalam kesulitan. Mu'annitan itu orang yang tidak membuat mudah, orang yang mempersulit orang lain. Wala muta'annitan, dan orang yang berusaha orang lain itu di sini disebutkan dalam catatan kaki, wal muta'annid wallazi yatlubu zalatal akhir wa adah. Orang yang mencari-cari kesulitannya orang lain. Orang yang mencari-cari kesulitannya orang lain. Jadi kira-kira ini konteksnya dengan Sayyidah Aisyah begini. Aisyah, ini cara menegur Nabi yang baik. Bukan Nabi berkata begini, Aisyah kamu itu jangan jadi perempuan yang muta'annitah. Orang yang kepingin orang lain itu kepleset gitu loh. Aku, kata Nabi, tidak begitu Nabi katanya redaksinya. Allah mengutusku bukan sebagai orang yang selalu berusaha orang lain kepleset. Orang lain dalam kesulitan, orang lain dalam ketidakenaan. Nabi berkata seperti itu mendidik Aisyah. Kamu pun jangan seperti itu. Nabi bisa punya redaksi lain, misalnya Aisyah kamu jangan begitu. Jadi biar orang-orang begitu, maksudnya tadi kalau Sayyidah Aisyah itu kan, kalau ya Rasul, kira-kira kalau diungkapkan diteruskan ini, kalau mereka tahu ya Rasul, kalau aku memilih tetap tidak bersamamu, nanti orang-orang lain pada ngikut sama saya. Biarlah nggak usah, biar mereka punya pilihan sendiri-sendiri. Kalau mau cerai, biar nggak banyak pesaing. Itu kalau dilanjutkan tadi. Enggak begitu. Ini ringkas redaksi ringkasnya. Dan Nabi cara menegurnya tidak dengan nahi, tapi Nabi mengungkapkan dirinya. Allah tidak mengutusku seperti ini. Walakin, tetapi ba'atsani, Allah mengutusku mu'alliman, sebagai orang yang mendidik, muyassiron, yang memberi kemudahan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menegur langsung, tapi Nabi memilih khususnya kepada istrinya. Pada istrinya itu lebih memilih dengan menggunakan redaksi.
Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassir. Walhasil kisah ini adalah semua istri Nabi 9 tetap memilih bersama Rasulullah SAW. Meskipun dalam keterbatasan, saya tadi cerita. Ini kejadian tahun 5 Hijriah, ya. Ada yang mengatakan 9 Hijriah. Sampai akhir hayat Nabi itu makanya biasa Siti Aisyah itu tidak ada makanan, ya sudah puasa. Biasa. Dan setelah ini berarti nggak ada yang geremeng-geremeng lagi. Memang nggak pernah geremeng istri Nabi, tapi tadi membandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain muhajirin, yang nafkahnya sedikit longgar lah. Zaman itu tentu tidak banyak orang yang punya rezeki yang banyak ya longgar. Dan Nabi memberi contoh dengan memulai dengan keluarga. Tadi saya cerita Nabi sama di Sahih Bukhari, Nabi wafat dengan meninggalkan hutang. Hutang apa? Bukan hutang cicilan mobil, bukan. Cicilan mobil, bukan. Bahkan utang tadi bahan makan syair. Tapi ingat ya, bukan berarti nanggung hutang. Nabi itu ketika hutang meninggalkan jaminan, namanya dir'un atau pakaian besi, pakaian perang itu. Otomatis kebayar berarti. Jadi orang kok, berarti Nabi meninggal hutang, berarti yang nanggung hutang. Bukan salah, jangan salah. Belum bayar hutang berarti, bukan, sudah kebayar. Lah, saya sering cerita, bagaimana itu Nabi bisa hutang? Hutangnya sama orang Yahudi lagi. Itu di Bukhari, di Sahih Bukhari. Sama orang Yahudi lagi. Tentu sebelum orang Yahudi dikeluarkan dari Madinah di zaman Sayyidina Umar. Madinah, Mekah itu bersih dari non-muslim itu sejak zaman Sayyidina Umar. Orang Yahudi. Maka disebutkan di Fathul Bari itu. Lalu kenapa Nabi nggak hutang sama sahabat? Punya menantu kaya raya Utsman bin Affan. Punya sahabat Abdurrahman ibnu Auf. Banyak orang kaya. Tapi Nabi nggak berhutang pada mereka. Kenapa kira-kira? Para ulama menjawab, ya karena nggak ingin ngerepoti. Nggak ingin ngerepoti sahabat-sahabat. Karena kalau Nabi hutang, Utsman aku mau hutang. Buat apa Nabi? Buat makan. Ya nggak usah, Nabi sudah nggak beri saja, mau berapa? Kan begitu, tentu sahabat akan begitu. Butuh makan, nggak usah. Ngapain hutang? Tak kasih. Kata Abdurrahman mau Abdurrahman aku mau hutang. Hutang apa Nabi? Nggak usah Nabi, tak beri semuanya. Ya sahabat pasti begitu. Tapi Nabi tidak. Daripada ngerepoti orang. Ini beda dengan saya. Gue tak repoti ya wis nasib ya. Hanya aku gak Nabi ya bina. Nah, pertanyaan berikutnya, loh, kok nggak ada yang tahu kalau Nabi itu sedang kekurangan makanan? Kok nggak ada yang tahu Nabi sedang kekurangan makanan? Sahabat-sahabat yang lain nggak tahu, kan sering orang keluar masuk rumah Nabi. Itulah Rasulullah dalam keadaan kekurangan tidak ada yang tahu. Dalam keadaan kurang tidak ada yang tahu. Wajahnya sama. Orang ketok-ketok terus orang jaluk tapi ketok susah ya padha wae. Kok ngenes lah jenengan? Iya. Iki lagi ngene ya padha wae jenengan. Baik, itu Rasulullah SAW, teladan yang agung. Ya, jauhlah dengan kita. Tapi ya sidik-sidik lah ditiru. Atau kadang-kadang. Warawa Muslimun aidan. Sedikit lagi ya. An Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lain lagi. Qal baina ana ketika ana mutada utawi ingsun usolli iku salat ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz atosa, saya tentu menduga ini adalah di Masjid Nabawi. Dugaan kuat tentu ini di Masjid Nabawi. Idz atosa, tapi Muawiyah ini bukan tinggal di Madinah, dia di luar Madinah. Suatu ketika beliau kan berarti jarang di Madinah atau beberapa kali saja dia banyak menggembala kambing di luar sana, di luar Madinah, jauh. Suatu ketika beliau sholat di Masjid Nabawi, idz atosa, ini idz namanya idz fujaiyah karena jatuh setelah baina atau baina. Tiba-tiba gitu maknanya, tiba-tiba wahing, apa wahing? Bersin. Masa bersin?
Ya, bersin. Rajulun, seseorang, minal qaum, dari sahabat yang ada di situ, para jamaah kaum itu. Faqultu, lalu aku berkata, yarhamukallah, pas sholat. Wahing, alhamdulillah, yarhamukallah. Untung gak dijawab yahdikumullah bisa. Yarhamukallah, yarhamu, semoga Allah merahmati ka kepadamu. Allah semoga merahmatimu. Ini koyok bener doa ini. Yarhamukallah kan doa kan, tapi menggunakan sigat takhattub atau komunikasi dengan seseorang. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini jagongan ini mu ini. Salat ngomong ngobrol ini. Faromani al-qaum, maka melempar ni kepadaku al-qaumu sopo, ini failnya, kaum para sahabat yang jadi makmum tersebut, bi absari, melempar dengan pandangan mereka. Yung lirik lah, waratos noleh, yung waratos ngomong, khusus, di podo batal kabeh, semua jadi batal, enggak. Mereka cukup melirik, memandang dengan tajam, dengan marah lah kira-kira, menegur lah. Enggak boleh cek ya, pokoknya menegur lah. Lah dia ini orang nggak tahu ini kalau ternyata sudah ada larangan bicara ketika sholat. Karena sebelumnya juga nggak apa-apa sholat bicara itu nggak apa-apa, di awal-awal tasyrik itu nggak apa-apa. Lalu dia berkata, fakultu, malah jerit, wa thukla ummiyah, ma sya'nukum tanzuruna ilai. Duh, celaka, atau duh celaka ibuku. Apa? Bukan celaka ya. Wa thukla ummiyah, duh nasib ibuku. Nasib kehilangan anak. Maksudnya aku ini seperti mati. Kemudian dia mengucapkan, ibuku udah nangis ini. Duh nasibnya ibuku. Wa thukla ummiyah, duh nasib ibuku, aku kok dipendel wong akeh iki piye. Bu, mae gitulah kira-kira. Ma sya'nukum, mubtada, ma utai apa? Sya'nukum. Apa dengan keadaan kalian itu? Ngapain kalian begitu? Tanzuruna, kalian memandang ilayya kepadaku. Dilokno malah bengak-bengok. Di dalam sholat, dia sholat ini. Faja'alu, maka mereka, ja'alu itu tumandang, apalus syuruk. Yadribuna jadi khobar. Maka mereka memulai memukul-mukul, yadribuna memukul-mukul, biaidim dengan tangan-tangan mereka, al-afkhadhi mengatasi paha mereka. Malah kepruk-kepruk malah. Bukan sekedar menatap dengan tajam, tapi memukul-mukul paha mereka. Falamma ra'aitu, maka ketika aku melihat mereka, yusammitunani, mendiamkanku dengan tepuk-tepuk tadi itu, mendiamkanku, ya wis meneng aku, sakatu, maka diam. Sopo saya diam. Aduh. Cara umpamane ini masjid kaji ngono-ngono piye? Bengak-bengok kabeh orang. Oh. Malah batal kabeh. Falamma sholla. Ya seperti misalnya assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam, jagongan ini. Lo kan doa. Oh, enggak. Falamma sholla, maka ketika selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani, maka Nabi memanggilku. Aku dipanggil Nabi. Nah, santri dipanggil kiai ini bersalah, wah ndredeg wis. Nah ini enggak Fabi abi huwa wa ummi. Fabi abi huwa wa ummi. Ini sedikit penjelasannya. Fabi abi, maka khobar ini dengan bapakku. Huwa mubtada utawi Nabi. Wa ummi, dan dengan ibu. Ini uslub dalam bahasa Arab ya, untuk mengagungkan seseorang. Ya, untuk mengagungkan seseorang. Mengagungkan Nabi berarti ini. Dalam konteks ini adalah mengagungkan Nabi. Dengan kata-kata begitu. Fabi abi wa ummi. Dengan bapak dan ibuku akan kutebus Nabi. Ini jika diuraikan begitu. Andaikan Nabi ditawan orang, maka akan kukorbankan bapak ibuku untuk ganti Rasulullah.
ini saya serahkan dua orang tua saya, bapak ibu saya, Rasulullah bawa kemari, jangan kau tawar. Kira-kira begitu. Ya kepada siapapun yang ada kata-kata fabi abi anta wa ummi begitu, itu maksudnya adalah ta'zim, mengagungkan. Ini uslub dalam bahasa Arab mengagungkan orang lain dengan ya tentu kebudayaan mereka tentang perang, tentang tawanan perang. Dengan cara itulah orang kok sudah berani mengatakan ibu bapakku itu siap jadi tebusanmu ya fulan, maka itu berarti mengagungkan. Baik. Nabi lalu memanggilku. Kira-kira begini, dudu mulianya Rasulullah. Maru'ait. Aku tidak melihat mu'alliman, seorang pendidik qablahu, sebelum Nabi, wala ba'dahu, dan setelah Nabi, ahsana, yang lebih baik takliman. Apa nih tamyiz ini? Ketika mendidik minhu dibanding Nabi, enggak ada yang lebih baik dari Nabi. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Fa wallahi, maka demi Allah, maka haroni, Nabi tidak menghardikku, wala darabani, dan tidak memukulku, wala syatamani, dan tidak misuiku. Misuiku apa ini? Apa memisuh itu? Mengumpatku. Saya itu dulu di Mekah itu sering lihat di SD, di Ibtidaiyah itu. Saya nggak tahu sekarang semoga banyak berubah. Itu guru itu mukul murid ya. Mukulnya mukul parah ya. Mukul parah. Oke lah, itu mungkin banyak juga kita temukan. Tapi ini lebih parah lagi. Misuk. Gila anjing semua kalian ini. Ini biasa saya lihat. Himar. Keledai semua. Bahkan syayatin. Jadi saya bilang, ya Allah, ini muridnya setan, gurunya berarti lebih setan ini ya. Jadi mereka mengumpat muridnya, saya mengumpat mereka, sama saja. Jadi Nabi tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak mengumpatku. Qala, berkata Nabi. Nabi berkata begini, halus. Inna hadis sholata, sesungguhnya sholat ini. La yasluhu, itu tidak seharusnya, tidak patut fiha di dalam sholat. Syai'un, sedikit pun min kalamin nasi, dari obrolan orang manusia. Jangan diisi obrolan sedikit pun. Innama huwa tasbih, sesungguhnya sholat itu adalah tasbih, isinya tasbih. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Wa takbir, takbir, Allah akbar. Wa qiraatul Qur'ani, dan baca Al-Qur'an. Dan tentu doa. Karena as-sholatu adalah doa. Nabi mengajariku dengan seperti itu. Udah selesai, saya pasti taat udah. Diajari orang yang sebegitu halusnya. Ya. Setelah selesai, dipanggil, dibimbing, inna hadis sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, mendidik. Dan aku yo, kamu lapo-lapo kamu. Ngapain kamu tadi? Sholat kok, teriak-teriak. Ini Nabi enggak begitu. Maka haroni, wala darabani, wala syatamani. Maka terhujam itu dalam hati. Hujam dalam hati. Orang ini itu sudah menjadi sahabat yang sangat taat, melihat Rasulullah seperti itu. Maka dikisahkan lain, sahabat ini pernah mukul, ini kan mungkin semi badui ini orang ini, sahabat ini ya. Karena tinggal di jauh dari kota Madinah. Dia itu pernah mukul budaknya. Budaknya takut, habis mukul loh, budak itu suruh gembala kambing, kambingnya ada yang dimakan serigala. Wah, marah sampai dipukul itu budak. Lalu dia itu kaget, sadar dan kaget, takut. Saya mukul budak saya. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini Rasulullah, habis mukul budak saya. Bayangin, ketika Nabi, dia berkata, mungkin di komunitasnya dia dulunya orang biasa mukul orang tua mukul anak itu biasa, guru mukul murid itu biasa. Melihat Nabi seperti itu, di hal yang sangat penting itu sholat menghadap Allah, itu Nabi nggak menegur dengan keras, tidak memukul. Maka ketika dia memukul budak itu, dia lapor Nabi. Apa kata Nabi? Ya sudah, merdekakan saja budakmu. Ya Rasulullah, baik, saya merdekakan budaknya. Jadi untuk tebusan kesalahan itu akhirnya budak itu dimerdekakan. Gara-gara melihat pendidik Nabi yang pendidik itu yang begitu ajarannya itu kemudian
tertancap kuat dalam hatinya dan memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Bagaimana cara mendidik Nabi seperti itu? Maka dia mendidik dirinya juga seperti itu. Ketika dia memiliki kesalahan kepada budanya, dia hukum dirinya, lebih memilih menghukum dirinya untuk menebus dosa. Baik, terakhir syahadatul tarikh. Baik, sebelum saya tutup, di dalam sholat ini disebutkan oleh tasbih, takbir, qiraatul Quran. Dan saya tambahin tadi tentu doa, karena as-sholat itu adalah, sholat itu secara bahasa artinya apa? Dari Allah Akbar, lalu baca doa iftitah. Doa apa lagi? Al-Fatihah, surat, takbir, tasbih, i'tidal. Semua isinya adalah tasbih, qiraatul Quran, doa kepada Allah. Contoh di saat duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni. Itu doa. Tapi ada satu untaian kata yang kalimat yang isinya itu adalah seperti kalamun nas. Doa tapi kalamun. Itu mengajak bicara pada seseorang, takhotub. Tiada lain dari mulai awal sampai akhir kecuali kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu, wahai Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, salam kepada. Wahai Nabi, salam kepada. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, berkan Allah kepada. Ini pakai takhut. Ini ada sirnya. Ya. Itu pun dilakukan di luar dulu sahabat panglima perang itu tadi kan tukla ummiyah itu kan artinya memanggil orang yang sedang kesakitan. Lutbah itu dalam nahwu disebutkan memanggil orang yang mutawajja' alaih atau mutawajja' minhu. Mutawajja' alaih itu misalnya orang yang ditinggal bapaknya mati. Dia panggil, wahai ya mu'tasomah, hai orang yang selalu jadi sandaranku. Jadi dia merasa ngeresah dan itulah yang dipanggil-panggil. Atau mutawajja' minhu, yaitu sumber sakit. Ya wa roksah, wahai kepalaku sakit. Gimana keadaanmu, Kang? Wa roksah, kepalaku sakit. Ini nutbah. Lah zaman sahabat Khalid memerangi Musailim al-Kadzdzab itu, zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar, Khalid itu menggelorakan ya, pasukannya. Dia berkata, ana Khalid bin Walid. Aku ini adalah Khalid anaknya Walid. Lalu dia berkata tentang dirinya, lalu dia berkata, ya Muhammadah. Ini syiar atau ucapan yang menjadi tanda atau yel-yel orang sekarang. Yel-yelnya pasukan muslim memerangi Muslim, kata ya Muhammadah. Ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Baik, itu saja syahadatul tarikh bi kamali syakhsiyatir Rasul at-ta'limiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.